Saya Rizka Haristamami akan menceritakan mengenai epos yang terkenal, yakni epos Mahabharata. Epos merupakan salah satu jenis karya sastra klasik yang menceritakan mengenai kepahlawanan. Mahabharata merupakan sejarah bangsa Bharata yang terdiri dari 24.000 sloka. Namun, seiring perkembangan zaman, Mahabharata memiliki versi yang berbeda-beda. Mahabharata dikarang oleh Vyasa dan diklaim sebagai kitab suci bagi umat Hindu. Di video kali ini akan menceritakan mengenai bagian dari Mahabharata, yakni kisah pelucutan Drupadi. Mari kita simak ceritanya. Cerita pelucutan Drupadi. Permainan dadu yang diinisiasi oleh Duryodhana dan Sangkuni bertujuan untuk menjerumuskan para Pandawa ke dalam kehinaan. Saat Yudhishthira terjerat dalam permainan ini, dia dipertaruhkan segala yang ia miliki, termasuk istrinya yakni Drupadi. Akibatnya, Drupadi menjadi pusat penghinaan dalam majelis besar para Kurawa ketika statusnya sebagai istri dinistakan. Ketika Patikamin menyampaikan berita ini kepada Drupadi, dia merespon dengan ketegasan. Drupadi mempertanyakan keadilan dan moralitas tindakan suaminya dengan pertanyaan yang tajam. Apakah Yudhishthira memiliki hak untuk mempertaruhkannya setelah dia kehilangan dirinya sendiri? Pertanyaan Drupadi itu mengguncang seluruh majelis, menguji pengetahuan dan pemahaman mereka tentang Dharma. Meskipun protes, Drupadi dipaksa oleh Dusasana untuk hadir di hadapan majelis besar Kuru. Dalam kondisi yang hanya mengenakan satu kain, dia diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Dusasana menyeretnya ke majelis layaknya pohon pisang yang diterjang badai. Drupadi dalam keadaan terhina memohon agar tidak dipermalukan lebih jauh di depan para sesepuh dan raja-raja besar yang hadir, termasuk Bhisma, Drona, dan Vidura. Namun, Dusasana terus menariknya dengan kasar, bahkan menyinggung kehormatannya sebagai wanita dengan menyebutnya budak, dan menegaskan bahwa sebagai budak, dia bisa diperlakukan sesuka hati oleh tuannya. Tindakan ini membuat para penonton terdiam dalam rasa malu dan ngeri. Bhisma pun menunjukkan kebingungannya terhadap Dharma dalam situasi ini. Dia mengakui bahwa meskipun dia memahami Dharma secara luas, tapi Dharma dalam situasi ini terlalu tipis dan rumit untuk dijelaskan dengan pasti. Bhisma juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kekuatan seringkali mendikte pemahaman dunia tentang kebenaran. Menurut Bhisma, Dharma yang dianggap benar ketika disampaikan oleh yang kuat, tetapi diabaikan ketika disampaikan oleh orang yang lemah. Drupadi mempertahankan kehormatan dan prinsip-prinsip Dharma meskipun berada dalam penderitaan yang mendalam. Dalam situasi ini, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga integritas seluruh keluarga Pandawa. Meskipun dipermalukan secara terbuka, Drupadi tidak menyerah pada hak-haknya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bhisma bahwa meskipun dia menderita, Drupadi tetap teguh pada jalur Dharma. Drona dan para sesepuh lainnya di majelis diam menundukkan kepala mereka dalam rasa malu. Menyadari kebenaran pertanyaan Drupadi, tetapi mereka tidak mampu dan tidak mau membelanya secara terbuka. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh Duryodhana dan betapa rumitnya situasi politik dan keluarga yang mereka hadapi. Bima menjadi simbol dari perlawanan Pandawa terhadap penghinaan ini. Andai tak ada Arjuna yang menenangkannya, dia sudah meminta Sadewa untuk membawa bara api agar tangan Yudhishthira dibakar. Di tengah keheningan majelis, Wikarna, salah satu dari 100 Kurawa, membela Drupadi. Dia mempertanyakan validitas klaim bahwa Drupadi telah dimenangkan dengan adil. Wikarna telah menegaskan bahwa Yudhishthira sudah kehilangan dirinya sebelum mempertaruhkan Drupadi, yang berarti Drupadi tidak bisa dianggap sebagai miliknya lagi untuk dipertaruhkan. Pendapatnya ini menimbulkan sorakan dari sebagian besar hadirin yang merasa bahwa Wikarna adalah satu-satunya yang berbicara sesuai dengan Dharma. Namun, pembelaan Wikarna dibalas dengan hinaan dari Karna, yang kemudian memerintahkan Dusasana untuk melucuti pakaian Drupadi. Di hadapan para raja dan kesatria, Dusasana mulai menarik pakaiannya. Saat pakaian Drupadi ditarik, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Setiap kali kainnya ditarik, kain baru muncul menggantikannya, melindunginya dari air. Dusasana meskipun menarik sekuat tenaga, akhirnya lelah dan merasa malu. Bima yang menyaksikan adegan ini tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Dengan itulah, tubuhnya bergetar dan dia bersumpah di hadapan seluruh majelis bahwa dia akan membalas perlakuan penghinaan terhadap Drupadi dengan mencabik dada Dusasana dan meminum darahnya di medan perang. Sumpah ini mengguncang seluruh majelis dan disambut dengan sorakan para dewa dan manusia.
Widura mencoba memperingatkan Duryodhana bahwa apa yang telah mereka lakukan akan membawa kehancuran pada seluruh keluarga. Namun, peringatannya diabaikan, dan ini hanya menambah kepastian akan kehancuran Kuru. Setelah melihat situasi yang semakin memburuk, Raja Dhritarashtra mencoba memperbaiki keadaan dengan memberikan berkah kepada Drupadi. Dhritarashtra menawarkan kepada Drupadi untuk meminta apapun yang dia inginkan. Drupadi dengan kebijaksanaan dan kerendahan hatinya memilih untuk membebaskan Yudhishthira dari status perbudakan. Bukan demi dirinya sendiri, melainkan untuk menjaga kehormatan keluarga mereka. Dhritarashtra terkesan dengan kebajikan Drupadi dan memberikan dua berkah lagi kepada Drupadi yang digunakannya untuk membebaskan para Pandawa lainnya dari perbudakan. Namun, ketika Dhritarashtra menawarkan berkah ketiga, Drupadi dengan bijaknya menolak, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dharma dan batas-batas yang harus dihormati, bahkan ketika berada dalam posisi di bawah.